terkasih, hari ini kita belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita mengawali pembelajaran kita dengan doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas berkat dan tuntunanmu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi ini Tuhan Engkau menghimpun kami di tempat ini untuk kami belajar bersama. Berkatilah kami Tuhan, terangilah akal budi kami, supaya apa yang kami belajar pada hari ini boleh kami mengerti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anakku, kita belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu memilih atau memiliki beberapa poin dalam pribadi kita. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, kerelaan hati. Dan yang ketiga, rendah hati. Jika kita memiliki ketiga konsep atau ketiga poin ini dalam hidup kita, maka tentunya kita hidup menyenangkan atau sukacita selalu. Materi pokok kita pada hari ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang anak-anak perlu capai yaitu peserta didik semakin mengenal Maria dan Elizabeth sebagai tokoh perjanjian baru, sehingga mampu memahami peran mereka di dalam karya keselamatan untuk mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat mengetahui siapa itu Zakaria dan Elizabeth. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui alasan Zakaria dan Elizabeth belum memiliki keturunan sampai tua. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui siapa itu Yusuf dan Maria. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui isi kabar gembira malaikat kepada Maria. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengetahui jawaban Maria kepada malaikat. Dari tujuan pembelajaran itu, ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus kita tahu sebagai motivasi bagi kita untuk melangkah ke langkah yang berikutnya. Yang pertama, siapa itu Maria? Yang kedua, siapa itu Zakaria? Dan yang ketiga, siapa itu Elizabeth? Yang keempat, apa yang dikatakan malaikat kepada Maria? Dan pertanyaan pemantik yang kelima, apa jawaban Maria kepada malaikat? Anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita punya pengalaman hidup masing-masing. Oleh karena itu, mari kita kaitkan materi pokok kita hari ini dengan pengalaman kisah sebatang bambu. Wahai bambu, maukah engkau kupakai untuk menjadi pipa saluran air yang sangat berguna untuk mengairi sawahku? Batang bambu menjawabnya, oh tentu aku mau bila dapat berguna bagi engkau, Tuhan. Tapi ceritakan apa yang akan kau lakukan untuk membuatku menjadi pipa saluran air itu. Sang petani menjawab, pertama, aku akan menebangmu untuk memisahkan engkau dari rumput yang indah itu. Lalu aku akan membuang cabang-cabangmu yang dapat melukai orang yang memegangmu.
Setelah itu aku akan membelah-belah kau sesuai dengan keperluanmu. Terakhir, aku akan membuang sekat-sekat yang ada di dalam batangmu, supaya air dapat mengalir dengan lancar. Apabila aku sudah selesai dengan pekerjaanku, engkau akan menjadi pipa yang akan mengalirkan air untuk mengairi sawahku sehingga padi yang kutanam dapat tumbuh dengan subur. Anak-anak, ya, dalam kisah sebatang bambu yang kalian sudah tonton tadi, mengisahkan tentang kehidupan kita sehari-hari, ya, tentang ketaatan, kerelaan atau pengorbanan, dan juga tentang kerendahan hati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu saja kita pasti mengalami peristiwa seperti bambu tadi, dipotong, disakiti. Tetapi jika kita punya kerelaan hati atau punya rasa pengorbanan terhadap orang lain, pasti kita seperti bambu tadi, ya, menjadi penyalur berkat bagi orang lain tanpa mengeluh atau merasa tidak mau. Tetapi kita harus ambil contoh dan teladan dari kisah bambu. Rela berkorban, ya, mengorbankan dirinya, taat, dan juga rendah hati. Jangan sombong, ya. Anak-anak bisa mengerjakan dalam kelompok. Bisa, ya. Ambil pertanyaan dari 4 pertanyaan itu, silakan mengerjakan dalam kelompok. Terima kasih atas hasil kerja diskusi kalian. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke, anak-anak sekalian, kita masuk pada langkah yang berikut, yaitu kita mendalami kitab suci, ya. Kita mendalami kitab suci, kisah di dalam kitab suci. Maka itu kelompok yang akan bermain peran, Ibu persilahkan ke depan. Teman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita. Tuhan milikku, dan sekarang Dia akan memutuskan dilantikku di depan orang. Terima kasih. Kita berikan tepuk mantap kepada peserta kelompok pertama. Tepuk mantap, mantap. Sekali lagi, mantap. Berulang kali, mantap, mantap, mantap. Oke, silakan duduk. Kelompok yang berikutnya yang bermain peran tentang Maria. Silakan ke depan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mari kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan kembali ke tempat.
Kira-kira dari kisah Zakaria dan Elisabet, apa pekerjaan Bapak Zakaria? Seorang imam. Seorang imam. Iya, betul. Kabar apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria mengenai Elisabet saudaranya? Elisabet sedang mengandung. Karena kabar yang dibawakan malaikat Gabriel kepada Maria bahwa Elisabet saudaranya sedang Mengandung. Sekarang ibu bagikan ya lembar kerja peserta didik. Anak-anak silakan mengerjakan dalam kelompok, kemudian hasil kerja dikumpulkan. Oke, silakan kumpulkan. Baik anak-anak yang terkasih, dari kisah antara Maria dan Elisabet yang tadi kamu sudah perankan dalam drama tadi, ya, dan sudah menjawab beberapa pertanyaan sebagai pendalaman kisah Maria dan Elisabet. Dari kisah tersebut ada ketaatan, ada kesetiaan dan kerendahan hati. Ketaatan, kesetiaan dan kerendahan hati itu merupakan 3 sikap yang mulai terkikis oleh perkembangan zaman. Pada zaman perubahan zaman, perkembangan zaman, serta pergeseran nilai-nilai kehidupan sering mengiring manusia pada pemaksaan kehendak, pemaksaan kehendak, sombong, pencapaian tujuan dengan cara yang mudah dan tepat. Keteladanan Maria dan Elisabet adalah tawaran nilai bagi manusia yang berlaku sepanjang masa dalam mengimani Allah. Nah, Maria dan Elisabet adalah 2 pribadi yang sama, seperti kita, yang mendambakan kebahagiaan, yang mendambakan kegembiraan. Sikap iman Maria dan Elisabet ini tampak dalam ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati mereka. Sebagai bahan refleksi untuk peserta didik, untuk kalian, kira-kira dari proses pembelajaran ini, bagian mana yang menurut kamu paling sulit di dalam pelajaran ini? Aksi atau tindakan nyata dari materi kita hari ini. Ibu meminta kalian untuk menuliskan doa malaikat Tuhan atau doa Angelus dengan tulisan yang indah dan dihias secara kreatif. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada minggu depan. Mari kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga pada pagi ini kami boleh belajar dengan baik tentang Maria, tentang Elisabet, Zakaria, dan Yusuf, dan tentang Engkau. Kiranya apa yang kami belajar pada pembelajaran ini boleh kami mengerti dan boleh kami manfaatkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.